Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara menanggapi teman yang curhat. Teman-teman sekalian, topik ini saya angkat sengaja ingin membantu teman-teman pelajar, remaja ya, kemudian mahasiswa yang masih berada di tahapan masa remaja. Mahasiswa itu kan sebetulnya sudah masuk masa dewasa, tapi kadang perilakunya masih seperti remaja karena kan baru masuk. Jadi kalau diibaratkan kaki kanan sudah masuk masa dewasa, tapi kaki kiri masih berada di usia rentangan remaja ya, tapi remaja akhir. Nah kalau berada pada posisi remaja yang sesungguhnya adalah teman-teman SMP dan SMA misalnya, atau teman-teman yang hampir masuk ke dewasa akhir gitu ya, tapi kadang-kadang karena situasinya di lingkungan sekitarnya belum mendukung dia menjadi dewasa, masih seperti remaja. Nah, bagi anak-anak muda ya, dewasa muda, kaum remaja yang namanya curhat-curhatan itu sudah biasa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di era digital, media sosial yang begitu gencar. Jadi kita harus tahu cara bagaimana kita curhat ya. Harus tahu kepada siapa curhat kita itu kita tumpahkan ya. Tetapi sesungguhnya memang kalau dalam kehidupan modern saat ini, kalau kita menyimpan suatu masalah terlalu lama, kita tidak punya teman untuk curhat, itu juga agak merepotkan diri sendiri. Kita nanti terlalu banyak sampai nyesek misalnya. Secara fisiologis misalnya, akhirnya ada penyakit yang namanya psikosomatis ya. Banyak pikiran, banyak masalah, akhirnya fisik terasa tuh. Yang sakit mah, yang sakit kepala dan sebagainya. Sesungguhnya kita punya sesuatu yang kita pikirkan. Nah, saran saya buat teman-teman remaja dan dewasa muda, kalau ada sesuatu hal yang ingin kita bagi ya, maksudnya supaya sharing aja bahwa kita tuh punya masalah. Nah, pilihlah orang-orang yang kira-kira dapat dipercaya ya. Jadi jangan salah pilih. Yang kedua, yang profesional boleh kita pilih, yaitu psikolog atau psikiater ya, yang insya Allah itu sudah dijamin ya kerahasiaannya. Tapi kalau teman sendiri, jadi saran saya pilihlah teman yang bisa dipercaya, yang amanah ya, bisa menyimpan rahasia kita gitu. Karena di dalam soal curhatan ini ada yang kalau disampaikan ke banyak orang juga nggak apa-apa, tapi ada yang memang sangat rahasia. Nah ini, kalau teman-teman yang masih sekolah, itu bisa datang ke wali kelas atau ke guru bidang studi ya, atau mungkin kalau di sekolahnya ada guru BK, ya ke guru BK. Atau sekolahnya juga ada yang menyelenggarakan konsultasi itu dua model, ada guru BK berkaitan dengan pembelajaran, ada juga menyediakan psikolog misalnya. Tapi pada umumnya sih kalau di sekolah hanya menyediakan atau memfasilitasi buat siswa yang ingin curhat itu adalah ke guru BK ya. Jadi kalau kita lihat tahapannya begini, dirasa misalnya cukup ke guru bidang studi, pilih guru-guru yang kira-kira kamu suka nih, memungkinkan kamu curhat, bisa. Atau naik ke wali kelas, bisa ya. Kalau sudah ke wali kelas, kayaknya nggak mau ke wali kelas, mau ke guru BK, ya bisa ke guru BK gitu ya. Jadi atau mungkin kalau di luar sekolah bisa ke ustadz, ustazah, kiai, atau teman-teman yang non muslim mungkin ke ke pendeta misalnya, atau siapalah ya, saya kurang begitu paham. Nanti akan dicarilah orang-orang yang memungkinkan bisa menyimpan rahasia kita. Nah, dalam hal ini topik kita kali ini adalah curhat kepada teman ya, yang mau dibahas oleh saya itu adalah maksudnya supaya antar teman itu juga bisa saling curhat, menyimpan rahasia temannya. Itu perlu latihan. Kalau nggak latihan, kita tuh begitu ada teman yang curhat,
rasanya ingin menceritakan ke orang lain. Kalau kita tidak terlatih untuk menyimpan itu ya, jadi berarti kita tidak amanah ya sebagai sahabat. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa menyimpan curhatan teman ya, jadi nggak gregetan ingin cerita ke orang lain. Kemudian bagaimana sikap kita ketika teman kita itu datang curhat ya, jangan sampai kita menunjukkan sikap yang antipati gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, bagaimana kita nih ya mau memperhatikan orang atau teman kita yang curhat. Pertama, kalau kita duduk berhadapanlah dengan dia ya, kemudian kita posisikan orang yang siap mendengar ya, jadi pendengar yang baik. Kemudian yang paling penting, kita tidak boleh menilai bahwa masalah dia itu sepele. Masa kayak gitu aja kamu sedih amat gitu, itu mah masalah sepele. Jangan, karena masalah itu bagi orang relatif. Bagi yang satu masalah A itu adalah sepele, tapi bagi yang lain masalah A itu ya itu berat, karena nanti ada hubungan-hubungan dengan individu yang lainnya. Jadi perasaan seseorang ketika menghadapi masalah tidak sama. Jadi pantang kita menyepelekan, kayak gitu aja kok kamu sedih, jangan ya. Jadi tetaplah kita menjadi pendengar yang baik, karena tadi masalah itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Itu yang mengklasifikasikannya bukan kita yang mendengarkan, tapi adalah orang yang sedang curhat ke kita ya. Nah baik teman-teman sekalian, yang berikutnya di dalam mendengarkan curhatan itu adalah kita harus berempati. Jadi jangan sampai emosinya berbeda antara yang sedang curhat dengan kita gitu. Jadi karena tadi perhatiannya penuh, maka ketika temanmu sedang curhat, kita memasukkan emosi yang sama dengan dia. Berat gitu ya, jadi berempati gitu ya. Nah ini harus latihan, kalau enggak nanti jadi enggak nyambung gitu. Tapi juga jangan terlalu larut gitu. Kalau dia misalnya curhat sampai sedih mendalam, kamu juga ikut nangis seperti itu, nggak usah. Jadi di dalam posisi ini teman-teman yang menjadi pendengar, emosinya harus stabil ya, berempati, tapi jangan sampai larut untuk ikut merasakan perasaannya secara berlebihan. Nanti nggak ada yang menyelesaikan masalah kalau seperti itu ya. Jadi yang keenam adalah, jadi 1, 2 sampai sekian tadi udah 5 ya. Sekarang tahap berikutnya adalah fokus mendengarkan. Ini yang sulit. Jadi ketika kita didatangi oleh seseorang, teman ataupun kerabat ataupun siapa saja, pada saat kita berfokus mendengarkannya, jangan sambil melakukan hal yang lain. Nah, handphone kita simpan dulu. Khawatir ada yang menelpon, tiba-tiba kamu nerima telepon. Saya misalnya di kampus kalau ada mahasiswa yang curhat, saya jauhkan dulu handphone supaya saya penuh perhatian mendengarkan keluhan mahasiswa itu, curhatannya apa gitu ya. Dan jangan menerima tamu di sela-sela temanmu yang sedang curhat gitu. Jadi kesimpulannya jangan melakukan aktivitas lain pada saat kita mendengarkan curhat teman kita. Oleh karena itu sebaiknya pilihlah tempat yang aman dan nyaman dari gangguan sekitar. Jadi kalau gangguan kita kan biasanya ya handphone itu, jauhin aja dulu. Jangan sampai misalnya sambil membaca pesan WA tapi sambil mendengarkan, nggak bisa. Pasti akan berhenti yang curhatnya. Udah deh nggak didengerin kan gitu ya. Jadi fokuslah kita pada curhatan teman kita itu. Nah ini dalam konteksnya adalah curhat antar teman ya. Kalau dengan profesional sudah tahu bagaimana yang harus dilakukan oleh para guru BK ataupun para psikolog. Jadi kemudian yang berikutnya pada saat mendengarkan curhatan teman kita itu jangan memotong pembicaraan ya. Selesaikan dulu. Kalau ada yang ditanya, nanti selesaikan dulu. Kalau dia sedang menangis, selesaikan dia menangisnya dulu. Udah itu baru kita tanya, apa sih sebenarnya yang dia rasakan, kenapa begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi jangan memotong pembicaraan. Dan lain lagi nih, jangan mengukur berat ringannya masalah orang yang sedang curhat ke kita dengan masalah kita. Misalnya contoh begini, kan sering tuh teman-teman bilang gini, itu mah nggak seberapa, nih masalahku lebih berat. Nggak, jangan. Biarkan aja dulu dia menyelesaikan
curhatannya. Kalaupun nanti di akhirnya setelah dia kosong, perasaannya lega, itu dalam bahasa Inggris namanya katarsis ya, pengosongan jiwa, udah kelihatan ekspresi wajahnya lebih tenang, emosinya lebih stabil, boleh kamu berbagi ya. Sebetulnya yang punya masalah seperti itu bukan kamu aja. Aku pun merasakan itu, malah lebih berat ya. Jadi saran saya begini nggak apa-apa. Tapi jangan pada saat sedang asik-asiknya curhat gitu, emosinya dengan meledak-ledak, kamu potong, kayak gitu mah biasa, kayak gitu aja kok. Apalah itu artinya kalau dibandingkan dengan masalah saya, jangan ya. Jadi kan ada tuh teman-teman bilang, ya lu mah nggak seberapa, nah gua masalahnya lebih berat, itu jangan ya. Kalau seperti itu nanti yang curhatnya sudah tidak tidak senang lagi, mungkin ya udah deh kalau begitu mah nggak nyaman ya. Jadi yang paling baik adalah pertama, beri perhatian sepenuhnya, duduk menghadap ke teman yang lagi curhat, jauhkan HP dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu komunikasi interpersonal kamu dengan temanmu itu. Lalu hargailah perasaan temanmu itu, biarkan selesaikan curhatnya. Kalau kita mau membandingkan dengan masalah kita pada saat dia sudah tenang, sudah kita terima curhatannya, baru kita masukkan apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin ada nasihat atau mungkin ada pelajaran yang kamu pengalaman yang kamu ingin sampaikan kepada dia, itu kalau yang curhatnya sudah stabil emosinya. Nah, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman bisa saling bersahabat satu sama lain. Jika ada curhat yang satu menjadi pendengar, lain kali misalnya temanmu yang tadinya jadi pendengar, dia menjadi orang yang menyatakan curhatannya ke kamu gitu ya. Yang paling penting adalah jadilah pendengar yang baik, jadilah teman yang baik, sahabat yang baik kepada teman-teman kita yang sedang punya masalah dan ingin curhat ke kita gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi remaja dan mahasiswa yang hampir memasuki masa dewasa yang matang, tapi masih sering mungkin banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan dirinya, belum selesai masa remajanya. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.